Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Benar-benar kesehatan. Alhamdulillah, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya, Ibu? Ibu mohon izin, Bu, pada tugas kali ini di CGP pada modul 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual yang dimana tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Bahwa ada tugasnya yaitu untuk mewawancarai Ibu. Apakah diperbolehkan, Ibu? Boleh wawancara Tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini. ada di sekolah ini dan yang Ibu rasakan serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini seperti yang kemarin kita itu adalah kasus yang merupakan yang harus kita selesaikan. Seperti ya, yang pertama kita dapat sebagai sekolah penggerak. Nah, dengan adanya sekolah penggerak, otomatis kita harus mempunyai SDM yang istilahnya mumpuni. Nah, sedangkan kasus atau misalnya keadaan sekolah kita memang masih belum, SDM-nya masih belum memadai untuk itu. Nah, itu adalah sebuah kasus yang perlu kita tangani. Itu adalah sudah diidentifikasi itu dengan adanya atau kurangnya SDM dengan IT, terutama guru-gurunya. Itu salah satunya. Baik, Bu. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi ya Bu ya, tentang sekolah penggerak yang memang merupakan perubahan paradigma baru yang dimana guru pun juga harus merubah yang tadinya nggak bisa IT menjadi diharuskan, dipaksakan dan harus bisa menggunakan IT tersebut. Nah, dalam kasus tersebut Bu, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Ini ya sepertinya kasus yang tadi itu dengan kita fokuskan dengan kurangnya pengalaman dan kurangnya pengetahuan bagi para guru, terutama dalam bidang IT. Sedangkan di sekolah penggerak itu kita harus mentransformasi apa-apa yang ada di ini dengan era digital itu, masuk dengan era digital kan itu sama-sama juga ya, yaitu di satu sisi guru belum bisa IT, di sisi lain kita harus mentransformasi kepada anak-anak bahwa digital itu memang sangat perlu untuk di sekolah penggerak. Baik, Ibu. Sebentar, Bu. Baik, selanjutnya nih Bu, pasti otomatis dari setiap kasus yang ada pun langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Nah, untuk tadi ya kasus guru yang belum mahir IT, itu langkah yang pertama adalah kita buat forum, yaitu forum KKG sekolah, yang mana dengan forum KKG sekolah ini kita pilih guru mana yang memang sudah bisa IT dan guru mana yang memang belum sama sekali, sehingga kita dengan adanya guru yang sudah bisa IT kita bisa memberikan materi-materi atau memberikan pengetahuannya kepada guru-guru yang memang belum bisa IT. Jadi kita saling berbagi lah dengan adanya forum KKG itu. Jadi yang pertama adalah pembuatan forum KKG sekolah, yang mana forum KKG sekolah itu kita aktifkan sebulan 2 kali. Baik, Bu, berarti sudah diaktifkan ya Bu KKG-nya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang sama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang itu adalah kita yang termasuk efektif ya. Efektif itu yaitu yang pertama tadi dengan rapat dulu, kita berkomunikasi dulu dengan guru-guru yang sudah ada, kemudian guru-guru yang memang dianggap kita dewasakan, yang sudah dewasa dan sudah didewasakan di sekolah. Jadi kita ajak urun sarannya atau meminta pendapatnya, apa yang harus dilakukan supaya kasus-kasus yang kita alami bisa kita tangani.
Baik Ibu, berarti semua guru itu terlibat ya Bu ya untuk menyelesaikan sebuah kasus yang ada dengan adanya forum. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan yaitu memang setiap masalah pasti ada tantangan, tapi tantangan itu tidak kita jadikan sebagai kendala, tetapi kita jadikan sebagai motivasi untuk kita terus maju, untuk kita terus berkarya, untuk kita terus berinovasi. Tantangannya misalnya adanya yang memang mager ya, ada guru yang memang mager, malas misalnya untuk berubah ya. Yaitu kita terus ajak, terus kita komunikasi, terus kita bimbing supaya malasnya itu berubah. Misalnya ya dari malas atau sedikit mau berubah, nah, akhirnya mudah-mudahan dengan adanya saling bekerja sama dengan teman-teman bisa semuanya sejajar sama-sama punya pengetahuan yang sama. Baik Bu, dengan adanya kolaborasi, tantangan tersebut jadi terselesaikan ya Bu ya, dan menjadikan motivasi serta inovasi kepada guru-guru yang mager. Jadinya, oh iya ternyata saya tuh nggak boleh di dunia nyaman, dan ternyata itu zona nyamannya harus berubah. Iya, zona nyamannya itu harus berubah karena sekolah juga pun sudah berubah dan paradigma kurikulumnya juga pun sudah berubah ya Bu ya. Baik Bu, apakah ada yang menurut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema sama etika? Apakah Ibu menyelesaikan secara langsung atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk apa atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk menyelesaikan kasus ya tergantung dari kasusnya itu sendiri. Kalau memang kasusnya itu harus diselesaikan waktu itu ya kita selesaikan secara langsung, misalnya secara personal, ataupun misalnya kalau menggunakan kasusnya secara kelompok misalnya ya, tadi kasus kurang belum hafal atau belum bisa IT misalnya, kan itu adalah kasus kelompok, artinya kita harus kerjasama, harus kita selesaikan bersama juga, harus kita komunikasikan bersama sehingga hasilnya juga menjadi lebih baik. Itu kan kasusnya kelompok. Kalau kasus perorangan misalnya yang kasus yang agak malas, misalnya yang malas masuk atau apa, itu kan kasusnya perorangan, jadi tidak melibatkan orang lain, artinya hanya kita dengan yang bersangkutan ini selesaikannya itu berdua juga seperti itu. Berarti setiap kasus maupun personal, maupun individu maupun per kelompok itu ada tangannya sendiri ya Bu ya. Baik Ibu, menurut Ibu nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempengaruhinya itu adalah misalnya adanya saran-saran, itu masukan-masukan, dan juga kita tidak meninggalkan bahwa kita itu punya pimpinan, punya pengawas binaan. Jadi kalau memang ada kasus yang belum bisa kita selesaikan, kita tanyakan, kita diskusikan dengan pengawas binaan sehingga pengawas binaan memberikan solusi bagaimana kasus itu bisa terselesaikan. Nah, Ibu berarti semua stakeholder itu dilibatkan ya Bu ya, karena kan emang kita tuh kan sekolah ya Bu ya, bukan pribadi sendiri tapi kan buat individu, maksudnya buat kelompok dan masyarakat banyak ya Bu ya, guru ya Bu ya. Baik Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa diambil itu memang dari setiap keputusan atau setiap kasus ya itu ada hikmahnya yang dapat kita ambil ya. Yang pertama tadi kasusnya yaitu kita di satu sisi kita masuk di sekolah penggeraknya, di sisi lain kita dengan adanya guru yang belum punya IT, belum bisa IT, otomatis kita harus mengoptimalkan, kita harus memberikan semangat, memberikan motivasi kepada guru tersebut untuk lebih maju lagi. Jadi dengan adanya komunikasi, motivasi, kolaborasi, bahwa kita memang harus maju ya untuk memenuhi pendidikan ini supaya ya kita yang pintar atau kita yang cerdas, juga anak-anak yang kita ajar juga bisa ikut cerdas juga, seperti apa yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri ya, bahwa Indonesia itu kita harus menuju Indonesia Emas tahun 2045.
Masya Allah Ibu, dari pengalaman Ibu luar biasa. Terima kasih atas pengalamannya, dan saya juga pun dapat belajar nih dari Ibu nih, dari setiap kasus-kasus dan penemuan-penemuan serta penyelesaian yang sudah Ibu lakukan. Baik Ibu, sekian, terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak izinnya untuk mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan. Ya silakan. Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika atau rujukan moral yang ada di PT SDN Tumpul 4 selama ini mungkin ya pastinya tidak ada suatu lembaga manapun yang tidak menemukan masalah terkait masalah dilema etika atau rujukan moral. Kami, ya saya pribadi selaku pimpinan, terlebih dahulu melakukan penelusuran terkait masalah tersebut. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan suatu musyawarah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami selaku pimpinan tentunya melaksanakan hal musyawarah tersebut. Kami tempuh jalan musyawarah karena dengan demikian kita akan bisa menentukan tentunya dari suara terbanyak. Terlepas keduanya benar atau salah, terlebih ini kedua-duanya benar, permasalahan di antara kedua belah pihak yang benar. Tapi dengan adanya suara terbanyak, maka itulah keputusan yang akan kita ambil, kita putuskan bersama tanpa ada yang merasa didolimi atau sebagai pemenang dari musyawarah tersebut. Baik Bapak, berarti dengan adanya musyawarah itu bisa menentukan ya Bapak ya? Ya setidaknya kedua belah pihak sama-sama tidak merasa dirugikan, tidak merasa didolimi. Baik Bapak, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Sebelum pelaksanaan musyawarah, tadi di awal sudah saya bilang, kita telusuri dulu tingkat kebenarannya dari kedua belah pihak. Setelah kita punya bukti-bukti, punya fakta-fakta yang akurat, kita sampaikan di forum musyawarah tersebut, maka kita sampaikan di forum kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak terkait apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak, walaupun kedua-duanya benar. Dan tentu yang suara terbanyak tadi yang kita ambil keputusannya. Baik Bapak, itulah langkah-langkah yang Bapak ambil. Lalu bagaimana hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, memang dalam menentukan atau pemecahan dilema etika ini tidak mudah, karena dilema etika sebagaimana diketahui bahwa terjadi silang sengketa atau permasalahan di mana keduanya memiliki nilai-nilai kebenaran. Namun demikian, tentu dari kedua permasalahan tersebut, dari nilai-nilai tersebut ada nilai plus di antaranya atau perlu skala prioritas kalau memang itu harus segera diselesaikan. Maka kita ambil yang urgen sifatnya, yang harus segera diselesaikan. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah ada tantangannya Bapak untuk pengambilan kasus-kasus tersebut? Baik, dalam memutuskan suatu permasalahan, terlebih dilema
Dilema etika ini tadi di awal sudah disampaikan bahwa kedua permasalahannya memiliki nilai-nilai kebenaran. Pasti ada tantangan. Namun demikian kita berupaya semaksimal mungkin bahwa dalam penyelesaian masalah ini jangan ada yang terdolimi atau tersakiti, sehingga tindak lanjut dari permasalahan tersebut diselesaikan dengan lapang dada oleh kedua belah pihak walaupun mereka mengalami perbedaan pemahaman. Baik Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terkait masalah ini sifatnya situasional atau kondisional. Kalau memang permasalahannya membutuhkan penyelesaian segera, kita akan dicoba untuk mengambil langkah untuk segera diselesaikan. Namun demikian, bila permasalahannya masih ada tenggat waktu, kita sesuaikan dengan agenda program kerja sekolah. Di antaranya ada rapat kerja intern. Maka kita sampaikan pada rapat kerja intern tersebut. Saya kira itu. Baik Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Di dalam suatu lembaga atau sekolah tentunya ada pendidik atau tenaga kependidikan yang memiliki wawasan yang lebih luas, tingkat senioritas yang lebih luas, dituakan di lingkungan tersebut. Maka kita coba mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait yang paham kondisi, situasi, dan keberadaan yang terjadi di sekolah tersebut atau di lingkungan kerja kita. Berarti terlibat semua ya Bapak ya? Baik Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika? Terkait permasalahan dilema etika, memang kita tidak bisa memutuskan sendiri. Dan dikhawatirkan ada orang yang merasa kepentingannya terhalangi atau secara gamblangnya merasa terdolimi. Jalan musyawarah mufakat itu satu-satunya cara yang ampuh untuk menyelesaikan permasalahan apapun, sehingga dalam tindak lanjut dari permasalahan untuk kedepannya bisa terlaksana dengan baik tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Baik Bapak, cukup sekian. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, tentunya apa yang saya sampaikan sebatas kemampuan saya dan pernah saya lakukan. Baik Terima kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Beni? Alhamdulillah sehat walaupun puasa ya. Ya, Alhamdulillah masih tetap semangat ya. Benar ya. Jadi nggak ada penghalangan buat puasa, maupun di puasa tetap harus semangat ya Bu ya. Oke, kuncinya boleh nih saya amin ya, tetap semangat. Baik Ibu mohon izin Bu. Ya. Dalam tugas CGP kali ini pada modul 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin, bahwa di tugas kali ini saya izin Ibu untuk mewawancarai Ibu mengenai kasus-kasus dilema. Nah baik Bu, sebelum ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, tentunya kasus di sekolah itu pasti ada. Dilema itu pasti ada. Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah. Kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi yang harus dibicarakan dan diselesaikan oleh sekolah.
Tentunya saya dalam menyikapi hal tersebut, dalam menyikapi masalah dilema tersebut, saya banyak berkomunikasi dan berkoordinasi dengan unsur yang ada di sekolah, yaitu warga sekolah, yaitu dengan para guru. Berarti semuanya terlibat ya Bu Iya. ya, karena adanya kolaborasi dan komunikasi itu hal yang sangat penting ya Bu Iya. ya, untuk mengidentifikasi semua kasus-kasus yang ada. Iya, betul. Oke, baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, disitulah sebagai pemimpin kadang kita harus benar-benar mewaspadai tentang kasus tersebut. Jadi pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pimpinan itu hanya menentukan dan mengambil keputusan tidak dapat dengan sendirinya. Harus ada referensi dari teman, dari dewan guru. Jadi tidak monoton keputusan itu diambil oleh pimpinan. Jadi adanya koordinasi dan komunikasi daripada dewan guru dalam memberikan referensi seperti apa sih ini pengambilan keputusan yang harus diambil sebaiknya. Baik Ibu, dengan adanya musyawarah ya Bu ya, itu bisa pengambilan Diskusi keputusan ya, bersama. diskusi bersama segala macam ya Bu ya, itu Masya Allah banget ya Bu ya. Lalu Bu, langkah-langkah atau prosedur apa seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan unit kerja saya atau tidak. Kalau memang di situ sesuai, langsung kita selesaikan dengan dewan guru, dengan teman kerja di sini. Karena saya di sini ada salah satu yang mungkin saya tuju sebagai ya yang dituakan lah. Nah, di situ saya ajak untuk berkomunikasi seperti apa sih langkah-langkah yang harus saya ambil dalam pengambilan keputusan ini. Jadi saya tidak sendiri untuk mengambil keputusan. Baik Ibu, berarti yang lebih tua itu yang lebih banyak. Ya mungkin ada pengalaman lain lah, Pengalaman ya, namanya iya, lebih benar. banyak referensi masukan, tentunya keputusan itu kan lebih banyak. Benar, jadi karena benar-benar Ibu maksudnya utama banget referensi ini ya Bu Iya, yang kita betul. pegang ya Bu ya. Oke, menurut Ibu hal apa saja yang sama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentang dilema etika Iya, namanya benar, sudah Ibu. dilema ya. Benar yang dilema, yang banget ya yang pokoknya. efektif, iya. Dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin keberpihakan melalui kebersamaan, saling kerjasama, tidak monoton sendiri. Apapun sebagai pimpinan di sini adanya kerjasama dengan pihak sekolah. Oke, karena kerjasama itu sangat penting ya Bu Iya ya. betul. Baik Bu, hal-hal apa saja yang sama ini merupakan tantangan? Pasti kan ada tantangannya, Iya. setiap ada kasus, setiap ada kejadian pasti mempunyai tantangan. Itu tantangannya, buat bikin greget gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, hal apa saja yang sama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu rasakan? Tantangan itu pasti ada. Setelah kita pengambilan keputusan, tentunya keputusan kita itu tidak semua orang bisa menerima. Nah, itu sebagai tantangan bagi saya. Pasti ada yang tidak menerima dengan hasil keputusan. Tapi saya selesaikan dengan cara pendekatan seperti apa, perlahan-lahan kasih pengertian bahwa keputusan ini tidak saya ambil dengan sendiri, tapi kita musyawarahkan, kita ambil kesepakatan bersama. Jadi perlahan-lahan, ya namanya tantangan harus kita selesaikan. Jadi dengan cara pendekatan kepada pihak tersebut. Baik, sangat penting banget ya Bu tentang pendekatan misalnya itu pendekatan lagi serta musyawarah ya Bu ya. Oke, menurut Ibu nih selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema sama etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Serta bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal penyelesaian masalah itu sebenarnya tidak ada jadwal ya. Kita lihat masalah dulu. Kalau memang itu masalah urgent yang harus kita selesaikan hari itu juga, dilema etika yang kita harus selesaikan hari itu juga, yang kita selesaikan hari itu juga. Jadi masalah itu tidak berlarut-larut. Tetapi kalau kita lihat masalahnya, oh iya harus kita bicarakan dulu, kita lihat dulu apa permasalahannya.
Jadi itu bukan secara dijadwalkan, tapi kita cari waktu yang tepat untuk menentukan atau menyelesaikan masalah tersebut. Jadi bisa nanti 2 hari lagi lah, ini masalah ini kayak kita selesaikan bersama-sama. Kecuali masalah itu masalah yang urgent dan harus kita selesaikan hari itu juga. Baik Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, di sini seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi masukan tentang pengambilan keputusan. Referensi Ibu luar biasa banget ya Bu ya, dari mana aja ya Bu ya. Oke baik Bu, terakhir Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Yang pertama tentunya memahami konteks permasalahannya dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adanya komunikasi. Nah, komunikasi itu kan penting. Kita memang ada masalah itu harus kita komunikasikan dan kita diskusikan. Itu kunci utama ya Bu ya, itu adalah komunikasi. Masya Allah Ibu, saya belajar banyak banget ini dari Ibu tentang pengambilan keputusan. Semoga saya bisa mengikuti jejak Ibu dalam pengambilan keputusan serta menjalin kolaborasi, komunikasi serta pendekatan. Itu yang paling utama adalah pendekatan seseorang dulu nih. Betul. Oke baik Ibu, mohon maaf jika saya mengganggu waktu Ibu. Cukup wawancaranya. Sekali lagi Ibu terima kasih. Terima kasih. Selamat ya, semoga sukses CGP Angkatan 7. Amin. Sehat selalu Ibu. Ya sama-sama.